Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, senang bertemu dengan Ananda semua. Bersama saya Yeni Karneli, salah satu tim mata kuliah teknik laboratorium konseling jurusan bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik saudara, pembahasan kita kali ini seputaran tentang proses pelaksanaan konseling perorangan. Nah, pertanyaannya yang perlu kita jawab saat ini, untuk bisa melaksanakan konseling yang profesional, apa yang perlu diketahui, apa yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seorang konselor sehingga klien memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perubahan perilaku sehingga klien terbebas dari masalah yang dialaminya. Konseling merupakan pelayanan bantuan oleh tenaga profesional kepada individu atau kumpulan individu untuk mengembangkan kehidupan efektifnya sehari-hari. Jadi orang harus efektif hidupnya. Ketika orang tidak efektif hidupnya, maka orang itu bermasalah. Jadi pertanyaannya berikut, kenapa orang bermasalah dalam kehidupannya? Sudah pasti jawabannya karena orang tidak bisa mengembangkan kehidupan yang efektif. Nah, untuk itu, tugas konselor membantu klien menangani kehidupan yang tidak efektif itu. Yang sering disebut oleh Prof. Praitno, konseling itu mengembangkan case dan menangani casti. Jadi casti itu adalah kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Jadi T-nya itu terganggu. Tugas konselor menangani casti. Kalau dia sudah bisa case, tugas konselor mengembangkan case-nya. Sehingga ketika kita bisa mengembangkan case dan menangani case klien-klien kita terbebas dari masalah. Kalau klien kita sudah case, tugas kita sebagai konselor mengembangkan. Kalau dia case, tugas konselor membantu supaya T-nya hilang. Sehingga klien tidak terganggu lagi. Bagaimana caranya konselor mengembangkan case atau menangani case? Saudara, salah satunya melalui pembahasan kita kali ini yaitu konseling perorangan yang pada saat ini kita pelajari melalui kuliah teknik laboratorium konseling. Oke saudara, konseling tidak sebatas memberikan nasihat atau melaksanakan seperangkat teknik-teknik yang sudah kita pelajari dari minggu 1 sampai minggu 14. Tetapi seorang konselor profesional dalam melakukan konseling harus sadar, harus paham bahwa setiap tahap yang dilalui menggunakan teknik konseling sesuai dengan permasalahan klien. Kuliah teknik labor kita ini menggunakan konseling eklektik. Konseling eklektik itu mengenal ada 5 tahapan konseling. Yang pertama, pengantaran. Yang kedua, penjajakan. Yang ketiga, tahap penafsiran. Yang keempat, tahap pembinaan. Dan yang kelima adalah tahap penilaian. Jadi sepanjang kita melakukan proses konseling, kita harus melalui kelima tahapan itu. Sepanjang konseling kita lakukan, tahapan-tahapan itu akan kita isi dengan teknik-teknik konseling. Saudara, sesuai dengan kuliah kita minggu-minggu awal, ada 2 jenis teknik konseling yang selalu kita gunakan dalam proses konseling, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum adalah teknik yang kita gunakan dalam mengembangkan proses konseling pada umumnya. Maksudnya, sepanjang proses konseling kita akan menggunakan teknik umum. Dari awal sampai akhir konseling, teknik-teknik umum ini bisa kita gunakan. Yang kedua, kita mengenal dalam konseling ada teknik khusus. Teknik khusus adalah teknik yang khusus diarahkan secara spesifik untuk mengubah tingkah laku klien. Nah, sekarang kita akan memulai proses konseling. Tentu kita awali dengan tahapan-tahapan konseling. Tahapan yang pertama adalah pengantaran. Maksudnya,
tahapan pengantaran itu, ketika Anda berada dalam tahap pengantaran, Anda mengantarkan klien Anda memasuki kegiatan konseling dengan segenap pengertian, tujuan, dan azas konseling. Nah, ketika konselor berada pada tahap pengantaran, konselor itu betul-betul mengantarkan kliennya untuk bisa memasuki proses konseling dengan apa? Dengan penerimaan yang positif, dengan suasana yang hangat, dan dengan prinsip KTPS, yaitu ketika Anda ketemu dengan klien pada tahap pengantaran itu, di dalam mindset Anda akan tergambar, akan terfikirkan bahwa klien tidak pernah salah. Itu prinsip yang harus dipegang. Jadi ketika awal bertemu dengan klien, prinsip KTPS harus Anda pegang. Sekarang kenapa klien Anda bermasalah? Karena dia tidak tahu mana yang lebih baik. Untuk itu siapa yang memberitahu? Ya Anda yang akan memberitahu sebagai konselor yang profesional. Nah, setelah itu konselor melakukan penstrukturan sesuai dengan pembahasan kita di awal kuliah. Apabila tahap pengantaran ini sukses, Ananda semua, maka klien akan mampu menjalani proses konseling dengan hasil yang menjanjikan. Mungkin pada tahap ini kita bisa pinjam iklannya parfum Axe. Kesan pertama sangat menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kira-kira begitulah tahap pengantaran. Sebab tahap pengantaran ini akan sangat menentukan proses selanjutnya. Pertanyaan berikut, dalam tahap pengantaran ini, teknik-teknik apa saja yang bisa kita gunakan? Antara lain, teknik-teknik yang akan kita gunakan dalam pengantaran, di dalam tahap pertemuan awal itu, Ananda harus menggunakan teknik 3M. Sudah kita pelajari bagaimana Anda harus bisa mendengar, memahami, merespon. Ketika teknik 3M itu bisa Anda gunakan, Anda baru bisa melakukan empati. Jadi tanpa teknik 3M kita tidak bisa empati. Jadi teknik berikut, teknik kedua itu adalah empati. Ketika empati sudah ada, maka muncul kontak psikologis. Teknik yang ketiga, kontak psikologis. Kemudian bagaimana Anda menerima klien, kehangatan, keterbukaan, penerimaan positif tanpa syarat, jarak duduk, sikap duduk, kontak mata, ajakan terbuka untuk berbicara, dorongan minimal, penstrukturan, itu adalah teknik-teknik umum yang harus Anda gunakan di dalam tahap pengantaran, termasuk di situ keruntutan di dalam berkomunikasi. Itu tahap pengantaran. Nah, ketika Anda sudah mengantarkan klien Anda dan klien sudah siap untuk melakukan konseling, dari ekspresi wajahnya, dari body language-nya, kelihatan bahwa klien sudah siap untuk melakukan konseling, maka Anda masuk ke tahap kedua, yaitu tahap penjajakan. Tahap penjajakan merupakan kegiatan eksplorasi, kegiatan menjelajahi, menjajaki masalah yang dialami klien, serta menemukan akar masalah klien itu. Nah, sasaran penjajakan itu adalah masalah dalam diri klien, bisa masalah di luar diri klien yang menterjadikan klien bermasalah, serta pancadaya, yaitu ketakwaannya yang terputus, itu menjadikan masalah bagi klien, daya cipta yang lemah, daya rasa yang tumpul, daya karsanya yang mandek, dan daya karsanya yang mandul. Nah, itu semua itu menjadi sumber permasalahan bagi klien. Nah, itulah yang akan Anda jajaki. Jadi, apa saja yang ada dalam diri klien, apa yang ada di luar diri klien, dan apa-apa saja yang membuat dia bermasalah. Teknik konseling yang kita gunakan di dalam tahapan penjajakan ini, kita tetap menggunakan teknik-teknik yang di atas tadi, tetap menggunakan keruntutan, kontak psikologisnya tetap dipertahankan, empatinya tetap, kemudian 3M-nya juga harus, Anda harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan semua teknik-teknik yang Anda pakai di pengantaran tetap Anda pakai di dalam penjajakan. Nah, di samping itu, dalam tahap pengantaran itu ditambah dengan teknik konfrontasi dan refleksi.
Jadi konfrontasi itu jangan dipakai di awal, karena konfrontasi adalah teknik-teknik yang keras. Ya, teknik yang keras. Jadi ketika kita mau baru ketemu dengan klien kita, lalu kita sudah menggunakan konfrontasi, jangan-jangan nanti klien kita pergi, tidak mau lagi dia konseling dengan kita. Nah, untuk itu konfrontasi tidak dipakai di awal. Konfrontasi dipakai ketika dia sudah dekat, klien sudah dekat dengan kita, emosional sudah terjalin, sehingga kita baru bisa memakai konfrontasi, termasuk refleksi. Tahapan yang ketiga, jadi ketika proses konseling itu kita berada pada tahap ketiga itu, yaitu tahap penafsiran. Tahap penafsiran adalah mengartikan, merangkum, dan mengkaitkan serta melihat berbagai aspek yang diceritakan klien yang itu menjadikan klien kita itu bermasalah. Untuk itu, di dalam proses konseling, konselor itu harus betul-betul fokus terhadap persoalan klien. Sebab ketika konselor itu tidak fokus, maka Anda akan lari dalam meruntutkan pembicaraan klien kita. Konselor pada tahap ini akan merangkum hasil diagnosis dan prognosis yang dapat memberikan manfaat untuk melakukan perubahan perilaku, serta Anda menggunakan berbagai macam teknik. Konselor tetap menggunakan teknik yang kita pakai waktu pengantaran, waktu penjajakan, ditambah dengan teknik penafsiran dan pemberian informasi. Ketika kita sudah berada pada tahap di tahap ketiga, kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap pembinaan. Proses pembinaan itu lebih fokus pada pengentasan masalah dan pengembangan diri klien. Dalam tahap ini disepakati strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan perilaku. Itu disepakati dengan klien kita. Nah, sasaran dan strategi terutama ditentukan oleh sifat masalah, gaya, dan teori yang digunakan konselor, serta keinginan klien. Dalam langkah ini, konselor dan klien mendiskusikan alternatif pengentasan masalah dengan berbagai konsekuensinya, serta menetapkan rencana tindak lanjutnya. Teknik yang bisa digunakan tetap menggunakan teknik-teknik umum, jadi sepanjang konseling tetap kita menggunakan teknik umum seperti dalam tahap pengantaran dan penjajakan. Kemudian konselor menggunakan teknik-teknik yang disesuaikan dengan teori yang dipakaikan oleh konselor. Jadi teknik-teknik apa saja? Mungkin dia bisa menggunakan pemberian informasi, pemberian nasihat, pemberian contoh pribadi, pemberian contoh, merumuskan tujuan, teknik kursi kosong, relaksasi sederhana, penenangan penuh, dan teknik-teknik lain yang sesuai dengan teori yang digunakan oleh konselor. Jadi saudara, kalau ada yang konseling sudah menggunakan nasihat di awal, maka konselingnya menjadi salah. Sebab nasihat itu diberikan ketika kita berada pada tahap penafsiran. Itu sudah selesai kita mengeksplorasi masalah. Jadi jangan di awal menggunakan. Nah, pemberian nasihat juga kita gunakan kalau diminta. Kalau tidak diminta klien, kita tidak gunakan. Oke saudara, sudah 4 tahap dan tahap yang terakhir adalah penilaian. Di dalam penilaian itu ada tahap pengakhiran konseling. Jadi pengakhiran konseling itu termasuk ke dalam tahap yang kelima, yaitu penilaian. Melalui konseling diharapkan menghasilkan, mengentaskan masalah klien. Penilaian yang dilakukan menyangkut penilaian proses konseling yang dijalani bersama klien, apakah dapat mencapai sasaran yang diinginkan atau masih belum. Rasa puas dengan anggukan bahwa klien mendapatkan pemahaman yang diharapkan. Jadi itu semuanya dilihat body language-nya klien. Jadi untuk melakukan penilaian itu body language juga menentukan. Anggukan klien menentukan rasa puas, berarti konseling kita berhasil. Sebaliknya, apabila klien kita banyak diam dan kurang berekspresi puas, menunjukkan konseling kita tidak berhasil. Teknik yang digunakan adalah teknik penguatan dan kontrak, peneguhan hasrat,
tindak lanjut konseling. Saudara, itulah 5 tahapan-tahapan konseling beserta teknik-teknik konseling yang sudah kita pelajari selama 14 kali pertemuan dalam satu semester. Untuk itu saudara, setelah ini semua apa-apa yang sudah Anda pelajari ini akan Anda implikasikan ke dalam sebuah kasus atau permasalahan klien. Setelah ini, silakan Anda mencari satu klien, kemudian Anda merekam dalam sebuah video, tetapi berdasarkan kelima tahapan-tahapan konseling itu. Saya pikir begitu. Terima kasih banyak. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.